Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas 9. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah lari sambung atau estafet. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau berantik. Lari ini dilakukan bersambung dan bergantian membawa tongkat dari garis start sampai ke garis finish. Pada satu regu lari sambung terdapat 4 orang pelari. Pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor pelari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Start yang digunakan dalam lari bersambung adalah untuk pelari pertama menggunakan start jongkok. Sementara untuk pelari kedua, ketiga, dan pelari yang keempat menggunakan start melayang. Jarak lari bersambung yang sering diperlombakan dalam atletik baik untuk putra maupun putri adalah 4 kali 100 meter atau 4 kali 400 meter. Pada saat melakukan lari sambung, bukan teknik saja yang diperlukan, tetapi pemberian dan penerimaan tongkat di zona atau di daerah pergantian, serta penyesuaian jarak dan kecepatan dari setiap pelari. Pada jarak tempuh 4 kali 100 meter, pelari tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan tongkat estafet. Jadi harus benar-benar dilatih cara mengoper tongkat. Karena apabila terjatuh, peserta lari akan langsung didiskualifikasi. Berbeda halnya dengan olahraga lari estafet dengan jarak tempuh 4 kali 400 meter. Karena jarak tempuh yang lebih jauh, maka peraturannya juga lebih ringan. Peserta lari boleh menjatuhkan dan mengambil kembali tongkat estafet yang terjatuh, tetapi risikonya adalah kalah. Karena ketika peserta lari mengambil tongkat, maka dipastikan peserta tersebut akan jauh tertinggal dari peserta-peserta lain. Jadi berikut beberapa keterampilan gerak lari estafet. Yang pertama, cara memegang tongkat saat start. Caranya yang pertama, memegang tongkat dengan pangkal ibu jari, jari kelingking, dan jari manis, sehingga ketika saat start, ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan. Yang kedua, memegang tongkat dengan pangkal ibu jari dan jari tengah hingga ketika saat ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan di atas garis start. Perpindahan tongkat estafet. Yang berikutnya ya. Pada saat perpindahan tongkat, ada 2 cara perpindahan tongkat yang bisa digunakan. Yang pertama, perpindahan tongkat secara visual. Pada cara ini, saat tongkat diberikan, penerima melihat atau menoleh ke arah pemberi. Yang kedua, perpindahan tongkat secara non-visual. Cara ini ketika tongkat diberikan, penerima tidak melihat atau menoleh ke arah pemberi tongkat. Daerah pergantian tongkat estafet disebut whistle zone. Ketentuannya, yang pertama, daerah pergantian tongkat berukuran 20 meter pada lintasan lari. Yang kedua, pergantian harus dilakukan di daerah pergantian. Yang ketiga, apabila pergantian dilakukan di luar daerah pergantian, maka terkena diskualifikasi. Dan yang keempat, sebelum daerah pergantian tongkat, tentukan tanda untuk memulai bergerak pada penerima tongkat dengan ukuran kurang lebih 10 meter dan tanda tersebut ditentukan sendiri oleh penerima tongkat. Hal-hal yang diperhatikan pada lari estafet 4 kali 100 meter. Yang pertama, pemberian tongkat sebaiknya secara bersilang, yaitu pelari 1 dan 3 memberi tongkat dengan tangan kanan, sedangkan pelari 2 dan 4 dengan tangan kiri atau sebaliknya. Yang kedua,
Penempatan pelari hendaknya disesuaikan dengan keistimewaan pelari. Yang ketiga, jarak penantian pelari 2, 3, dan 4 harus benar-benar diukur secara cermat. Yang keempat, pengaturan urutan pelari hendaknya pelari yang tercepat sebagai pelari terakhir. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada lari estafet 4x400 meter. Yang pertama, pilih dan tentukan dengan pasti cara pemberian tongkat mana yang dipakai. Yang kedua, pengaturan urutan yaitu pelari tercepat dalam satu regu hendaknya pelari terakhir. Yang ketiga, kecepatan start bagi penerima hendaknya disesuaikan dengan kecepatan pelari. Dan yang terakhir, kekompakan regu sangat menentukan tercapai tindaknya prestasi yang diinginkan. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Dan untuk tugasnya ada di akhir video ini. Silakan kerjakan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.